Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak bikin vlog, jadi sekarang kita coba bikin. Kebetulan hari ini hari keempat bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 ya. Jadi sekarang saya berada di kantor dan akan pulang. Sudah pukul 17:10. Kita menuju kantor, dan biasanya di kota Ternate kalau bulan puasa begini tuh penuh ya, jalan-jalan penuh karena orang jualan di pinggiran jalan dan banyak orang yang beli kue gitu untuk buka puasa, makanan untuk buka puasa. Jadi jalan itu penuh sesak. Jadi kita akan coba pulang dari kantor menuju ke rumah untuk melihat situasi di jalan, bagaimana aktivitas orang berjualan kue dan makanan takjil buka puasa, dan bagaimana situasi menjelang buka puasa di bulan Ramadan hari keempat di kota Ternate, Maluku Utara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar dari halaman kantor menuju ke rumah. Jadi kantor kita itu adanya di Mangga 2, Kelurahan Mangga 2, Ternate Utara ya. Tapi kalau di alamat kantornya itu kantor UPBJJ UT Ternate, Jalan Raya Mangga 2, Ternate Selatan. Oke. Sebelah kiri seperti teman-teman lihat, itu tempat ada yang jualan kue, ada mama yang jualan kue di situ. Nah, ini masih di Mangga 2. Kita menuju ke Toboko. Ya, jadi di sebelah kanan, nah ada yang jualan nih ya. Di sebelah kanan ada jualan kue. Terus sebelah kiri itu kue juga, tapi mas-mas ya. Nah, kita mau lihat ini yang jualan orang lokal, mak Ternate. Nah, sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada. Ini kelapa. Ini baru ada ya di bulan puasa ini, karena sebelum bulan puasa tuh kita ada. Nah tuh kue takjil. Jadi sebenarnya yang ingin kita perlihatkan bahwa di Ternate kalau bulan puasa itu sepanjang jalan itu hampir atau banyak orang lah kayak gitu yang jualan kue buka puasa gitu. Nah ini seperti yang ini sebelah kiri tuh ada itu. Nah ini lagi ada, ini sebelah kiri ada. Ini lagi sebelah kiri. Oke, kita terus dulu ya. Ini kita di jembatan Toboko ini. Nah, ini ada sebelah kiri maupun kanan ya, tapi saya tidak sempat lihat, kasih lihat kameranya ke sana. Ini ada, kita berapa kali beli juga di sini kue-kuenya. Nah tuh ada ya. Nah di sini tuh kalau kue itu harganya biasa 5 ribuan. Ada yang 10 ribuan. Jadi 5 ribu itu yang ada yang 2 potong. Kita 2 biji. Kalau kuenya sudah misalnya 5.000 sepotong, ya, berarti itu sudah kue paling enak. Nah sebenarnya kue begitu tuh tidak dijual di pinggiran, tapi ada tempat khususnya. Ya kecuali di bulan Ramadan ini, ya terpaksa lah mereka, para penjual kue yang seperti itu ada juga di pinggiran jalan. Tapi biasanya kalau kue sudah enak, itu pengunjungnya banyak. Jadi jam-jam begini tuh kita sudah bisa melihat begitu banyak orang yang berdiri di situ di tempat jualan itu sambil menunggu giliran bisa beli kue.
Kita sekarang berada di lampu merah Polres. Ya, kebanyakan bilang begitu karena di dekat sini memang ada Polresnya. 100 meter lah dari Polres lampu merah ini. Nanti kita ambil arah kanan. Jadi kita menuju ke Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Nanti dari situ kita akan lihat belakang ke Pasar Gamalama dan terus ke rumah. Lampu merah ini ya yang cukup lama nih nunggunya. Oke. Belok kanan. Sebelah kanan ini rumah kediaman gubernur. Saya nggak kasih lihat kameranya, cukup tahu saja gitu. Nah ini nih sebelah kiri, sebelah kanan yang jualan kelapa muda. Ini juga bukan setiap hari ya, ini mendadak ada selama bulan Ramadan ini. Harga kelapa muda pas bulan Ramadan ini 10.000 per buah. 10.000 per buah. Dan itu ya ada yang habis, ada yang enggak. Tapi harga itu dulu itu masih 15.000 2 biji. Masih bisa dapat. Kalau untuk Ramadan kali ini sudah 10.000 per biji kelapa. Di Ternate ini termasuk daerah yang harga-harga sembako itu agak mahal lah gitu ya. Agak mahal. Jadi sepanjang ini nih, ini durian nih. Yang sebelah kanan nih durian sama kelapa muda. Tapi durian nih belum musim. Jadi ya ada tapi tidak banyak. Makanya harganya mahal. Ada yang bisa sebiji 100.000, 75.000, 50.000. Nah, gitu. Kalau sudah terpaksa ya dapatnya 4 biji 100.000, tapi itu sudah yang paling kecil. Nah kita sekarang sudah masuk ke wilayah Pelabuhan Ahmad Yani Ternate di depannya. Jadi ini pas belokan, itu belok kanan ikut truk yang masuk itu, kontainer itu, box itu Pelabuhan Ahmad Yani. Kita ngambil belok kiri masuk ke wilayah Taman Fala Jawa dan terus ke sana ada Pasar Gamalama. Nah ini nih kue semua nih, dan ini ada hanya di bulan Ramadan sepanjang ini. Nah kalau mau belanja kue-kue paling enak di sini nih, di Fala Jawa itu kuenya enak, tapi harganya juga beda dengan di tempat lain di Ternate. Jadi yang di sini tuh harganya ada yang 3.000 per biji, ada yang bisa 5.000 ya gitu. Kalau tempat lain tuh 5.000 bisa dapat 4, di sini jarang. Paling 2, kan dapat 3 itu juga susah. Jarang. Tapi kuenya paling enak sepanjang jalan di depan Taman Fala Jawa Ternate. Nah, di sini juga nih biasanya macet, tapi mungkin hari-hari ini belum ya. Di hari-hari lain macet. Dan biasanya seperti yang teman-teman lihat, petugas kepolisian tuh banyak sekali di sini. Dan mereka ini sampai buka sahur nih, petugas-petugas kepolisian ini. Mereka banyak di sini. Nah ini, pokoknya panjangnya itu hampir 200 apa 300 meter, pas di ujung di sini, di pertigaan ini, batas kantor wali kota Ternate ini, yang di depan ini, dengan Bank Mandiri. Nah itu tuh. Nah kita sudah berada di sini, kantor wali kota. Depannya ini adalah landmark kota Ternate sebelah kanan, tapi saya tidak kasih lihat kameranya ke sana. Jadi kita belok kanan, kita menuju ke Masjid Al-Munawar dan nanti ke terminal Gamalama Ternate. Jadi untuk jualan kue atau takjil di bulan suci Ramadan di kota Ternate, tadi tempatnya yang di depan Fala Jawa itu yang paling banyak, yang paling ramai, dan kue yang paling enak. Yang lainnya juga enak sih sebenarnya, enak, tapi ya kebanyakan orang akan ke situ. Tapi nanti
Kalau ke pasar, lebih rame. Ke pasar Gamalama itu lebih rame. Tempat jualan kue di situ memang sengaja disediakan oleh Pemda. Jadi dibuat tenda, terus orang-orang jualan di dalamnya. Nah ini nih. Nah ini sepanjang ini juga banyak nih. Nah tuh. Ini jualan kue semua ini. Kue semua nih, sebelah kiri. Banyak sini. Dan setiap sore itu orang akan datang ke sini juga untuk cari kue. Tapi banding dengan di Fala Jawa masih lebih murah di sini kuenya, harga kuenya. Masih ada dapat ketemu lah yang 5.000 4 potong. Nah ini banyak nih. Jadi kalau Ternate itu datang bulan Ramadan itu kita gampang kalau mau beli, cuman mau beli kue atau makan buka puasa tuh gampang karena mayoritas muslim, jadi pasti mereka jualan hampir di semua tempat. Ini di tengah kota ya, yang kalau di pinggiran kota tuh tetap ada saja yang jualan. Dan kita sudah di depan Masjid Al-Munawwar, kota Ternate. Dan ini tadi kita keluar jam 17.10 ya. Biasanya mau mendekati pukul 18 itu jalanan malah lebih ramai. Nggak tahu ya kenapa. Dan ini memang waktu sibuk-sibuknya petugas dari kepolisian. Dan biasanya ada dari perhubungan juga, perhubungan darat. Itu banyak yang kayak tadi itu berdiri di depan jalan untuk mengatur lalu lintas kendaraan. Sekarang kita sudah di depan mall nih, sebelah kanan Jatilan Mall. Ya, satu-satunya mall yang cukup besar lah di kota Ternate. Tapi mall ini, saya kemarin ke mall ini, dalamnya tuh sepi sekali. Terutama di tempat yang jualan sembako tuh, sepi. Tahu kenapa sepi? Karena di sini sudah ada Alfamidi, Indomaret, dan orang-orang itu lebih dekat kayaknya ke situ. Karena di Alfamidi sama Indomaret itu ada di setiap kelurahan, bahkan di satu kelurahan itu banyak sekali jumlahnya, puluhan di situ. Jadi itu orang itu sudah lebih banyak ke situ untuk belanja. Makanya mall ini sepi. Padahal mall ini dulu sebelum ada Alfamidi, Indomaret itu rame, pengunjungnya banyak. Apalagi di bulan puasa begini banyak sekali. Sekarang kemarin waktu saya masuk itu sudah sepi-sepi. Nah sekarang kita berada di Pasar Gamalama Ternate, yang sekarang ujungnya ini masih Pasar Barito. Bahari Berkesan. Bahari Berkesan itu masa kepemimpinan almarhum Pak Burhan. Beliau sudah meninggal setahun kemarin, situasi COVID. Nah, Pasar Gamalama ini kalau lagi bulan puasa begini, apalagi ini baru hari keempat, nah macetnya begini. Macet nih Pasar Gamalama. Tahu kenapa macet? Ya, karena orang belanja untuk persiapan buka puasa. Saya aja kesini karena pengen belanja. Jadi memang banyak petugas juga disiapkan di sini untuk mengatur lalu lintas. Sebenarnya kendaraan yang parkir ini, yang sebelah kanan ada mobil, itu dilarang parkir di sini. Tapi mungkin dia datang parkir duluan sebelum ada petugas. Tapi kalau sudah ada petugas, terus dia parkir, kayak saya misalnya mau parkir sekarang, pasti dilarang. Dan parkirannya kita disuruh masuk ke terminal. Jadi nanti sampai ke depan kita akan belok kiri masuk ke terminal, parkir di dalam. Nah untuk buah, beli di sini Pasar Gamalama sebelah kiri. Jadi sepanjang tadi kita masuk tuh, itu memang buah. Spesialis jualannya adalah buah. Buah apa saja ada di sini, ada apel, pir, pepaya dan lain sebagainya. Nah untuk macet, memang sekarang kelihatannya tidak terlalu ya. Karena saya pernah ketemu macet, itu macet sekali. Bahkan mobil atau kendaraan yang lewat sini yang panjangnya hanya sekitar 100-200 itu bisa beberapa menit gitu, agak lama sedikit. Sekarang kita parkir dulu karena kita ingin belanja di sini. Kita belok kiri, terus ya
Ya, ini ada gerbang masuknya. Ini ada petugas nih, biasa. Kalau masuk ke sini harus bayar retribusi ya 2.000 rupiah lah. Ya umumnya sudah ada di sini siap tagih. Karcis masuknya itu karcis masuknya itu ke sini untuk parkir kita dikenai 2.000 rupiah. Sekarang kita cari parkiran dulu supaya jangan jauh dari apa yang kita mau beli. Saya ke pojokan sana. Nah, di sini tuh ada rusun atau rumah susun. Itu yang panjang di depan ada logo Kementerian Kimpraswil ya. Kalau dulu kita bilangnya PU gitu. Pekerjaan umum. Nah, itu memang rusun yang sengaja dibangun. Jadi sudah ada penghuninya di sana dan itu sudah mulai berapa tahun kemarin. Dan ini ada pasar atau terminal Gamalama Kota Ternate, jadi pusat dari seluruh kendaraan luar kota atau dalam kota adanya di sini. Oke, kita akan turun dulu untuk cari kebutuhan kita yang mau kita beli untuk keperluan buka puasa sore ini. Nanti setelah itu kita lanjut lagi videonya. Ya, jadi kita sudah selesai di Pasar Gamalama. Kita sini tadi belinya itu cuma kita cari bahan-bahan untuk es buah. Ada semangka, ya. Karena yang lain sudah ada. Kita cari buah nangka juga tapi tidak ketemu, sudah habis. Ya begitu, kalau kita terlambat datang pasti barangnya habis. Campurannya tuh apel, pepaya, buah nangka, mangga, terus timun, apa lagi ya? Apa lagi ya? Masih banyak sih. Biasanya kita campur jadi satu. Pernah itu kita campur kurma. Rasanya kayak apa ya? Oke, kita sudah di gerbang keluar. Kita keluar dari terminal Pasar Gamalama. Kita tadi masuk dari arah ini tadi ke kanan, sekarang kita keluar lagi arah ini. Pasar Gamalama Ternate. Pasar ini namanya Gamalama. Gamalama itu adalah nama gunung, Gamalama Ternate. Mungkin saking populernya nama gunung itu kali ya, jadi biar bikin mudah diingat oleh siapa saja, nama pasarnya juga dipakai Gamalama. Oke lah, kalau begitu mari kita teruskan dulu perjalanan kita. Dulu kawasan ini, kawasan Tapak ini, Tapak 2 ya menurut sebagian orang, ya, yang termasuk cukup ramai karena pedagang kaki lima yang khusus berjualan makanan yang seperti kayak gorengan apa segala macam itu diizinkan. Jadi mereka buka lapak di sini. Jadi sebelah kanan yang sekarang ketutup sama daun-daun seng ini itu dibikin jadi tempat-tempat duduk gitu ya, nongkrong gitu. Jadi jualannya ada di sebelah kiri, sebelah kanan ini itu meja kursi atau tempat-tempat duduk. Jadi orang itu nongkrong mulai dari jam-jam sekarang, ngabuburit atau apalah istilahnya itu sampai buka puasa juga di sini sampai malam, tengah malam di sini. Dan itu terjadi beberapa tahun kemarin sebelum masuk masa Covid. Tapi setelah masa Covid suasananya berubah, benar-benar berubah. Apalagi sekarang sudah ada pelonggaran, tetapi ya kebetulan ada kerjaan proyek. Jadi kita tidak melihat apa-apa di sini kecuali ya itu tadi ada kendaraan yang lewat atau berlalu lalang di tempat ini. Sebelah kanan ini ada Hypermart. Jadi kita sini sebutnya juga mall kedua ya, ketiga ya. Karena yang pertama Ternate Mall di Muara, yang kedua tadi yang Jatiland, yang ketiga Hypermart. Dan kita sudah masuk di kawasan ini. Sebenarnya kawasan ini adalah kawasan milik Kesultanan Ternate. Karena di depan itu ada keraton kesultanan.
istananya Sultan Ternate ada di depan itu. Arah depan lurus kamera. Kita belok kanan lagi. Jadi nanti video ini kita akan sampai ke rumah atau dekat rumah lah gitu. Biar teman-teman bisa lihat juga, saya kasih tahu juga itu tempat-tempat yang tadi dari awal sudah saya kasih lihat. Orang-orang berjualan kue atau takjil menjelang buka puasa. Kita berada di Salero sekarang. Lapangan Salero tadi, teman-teman sempat lihat. Waduh, sini kemarin baru diperbaiki jalannya, sekarang sudah rusak lagi. Oke. Istrinya Pak Brian TNI. Oke, lampu merah. Lampu merah Salero. Ini adalah wilayah Kesultanan Ternate. Kita sekarang berada di utara kota. Utara kota itu mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat kesultanan. Artinya mereka yang memegang teguh pada adat atau tradisi Kesultanan Ternate. Jadi wilayah ini tuh ada hal-hal yang tidak lazim. Kalau di daerah lain itu biasa saja, tapi di sini tuh malah apa ya, kayak semacam ada pembatasan. Oke, kita barusan melewati masjid yang sudah berapa kali saya posting, Imam Bonjol. Nah, nih kita barusan lewati tadi itu ada yang jualan. Di depan ini juga jualan, sebelah kiri. Pokoknya banyak jualan selama bulan suci Ramadan. Ada saudara kita yang angkat tangan tadi, Pak Matuan, dosen di Yayan Ternate. Nah, ini sebelah kiri jualan kue. Ya, kalau sudah datang ke kawasan ini tuh tidak jauh-jauh jualan. Nih sebelahnya jualan, itu jualan juga kue. Kita sudah masuk Kasturian nih ya. Nah, kalau yang ini nih, yang sebelah kiri ini memang setiap Ramadan pasti buka ini, pasti buka dia. Termasuk yang ini nih, ini juga nih, bukan. Jadi kalau yang jualan kue di sekitaran sini atau sepanjang jalan ini, ya sedikit banyak kita hafal. Karena memang ini jalan pulang ke rumah. Nah, jualan nih. Pokoknya kalau lihat tenda-tenda itu pasti jualan kue. Saya heran juga ya, di sini banyak sekali orang yang jualan kue, tetapi banyak juga yang belanja gitu. Banyak jualan, banyak jalan yang belanja. Dan ini adalah di jalan utamanya. Karena di belakang-belakang ini ada juga jalan-jalan atau lorong-lorong tuh ada yang jualan juga kue-kue. Dan ada juga yang beli. Aduh. Ini tadi ada, memang ini setiap bulan Ramadan mereka jualan. Ini ada, kiri kanan tadi ada. Rumah sakit Islam ya sebelah kiri. Ternate ini dulu, rumah-rumah yang teman-teman lihat di kamera ini banyak sekali yang sudah diubah atau direnovasi atau bahkan ada bangunan baru. Karena 99 waktu saya kesini itu banyak rumah yang depan-depan ini masih rumah bangunan lama, ada bahkan yang dindingnya masih dari gabah ya, gabah. Sekarang enggak. Tapi penduduknya juga yang di depan-depan jalan ini banyak pendatang. Jadi mulai dimekarkan menjadi provinsi 1999 sampai sekarang Ternate khususnya banyak mengalami perubahan secara fisik. Rumah warga, pertokoan, bahkan mall,
taman-taman itu banyak dibikin baru. Jadi apa yang teman-teman lihat di layar ini kamera sekarang, selain tadi kita lihat orang jualan, bangunan-bangunan ini banyak yang sudah baru. Baru apa dibangun dari fondasinya itu baru atau memang rehab gedung lama atau bangunan lama. Mas, kita sekarang sudah di Siko. Kita barusan melewati Masjid Al-Awabin. Itu masjid yang berada satu kelurahan dengan rumah tinggalnya Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasubag. Jadi ini di lampu merah ini belok kiri. Nah itu tuh ada lorong. Nah ini nih belok kiri nih masuk ke rumahnya Gubernur. Nah beliau itu selain punya rumah, di samping rumahnya itu beliau bangun TK sama masjid. Luar biasa ya. Kalau punya duit ya, ada usaha, bisa aja bikin apa gitu. Jadi beliau punya rumah, bikin masjid sama sekolah TK. Ini Taman Makam Pahlawan Kota Ternate. Barusan kita lewati sebelah kiri. Nanti kalau sudah sampai ke sini, itu yang jualan sudah mulai berkurang. Kita sudah mau masuk ke Toloko. Sebelah sini itu udah berkurang. Tetap ada yang jualan, tapi sudah mulai ada jarak gitu ya. Hanya satu-satu, tidak seperti tadi yang sudah kita lewati. Nah itu yang lain, terus kita belok kiri. Yang terus itu ke bandara ya, Bandara Sultan Babula Ternate. Gunung Gamalama. Lihat puncaknya tuh ya. Lagi biar sedikit tapi asapnya itu tetap ada. Itu menunjukkan inilah Gunung Gamalama yang tetap aktif sepanjang waktu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia meletus terakhir itu 2011 gunung ini. Dan letusannya itu dahsyat karena ratusan rumah tenggelam karena banjir lahar material dan sejumlah orang meninggal. Kita masih di Toloko. Kita sudah keluar dari jalan utamanya yang lurus ke bandara. Jadi kita ke jalan belakang yang tembus ke ini Toloko, Akesako, Tubo. Ya, Tubo. Nanti dari Tubo jalannya bisa terus ke bandara. Tapi ada juga jalan belakang bandara melalui jalur ini yang ke Tufure, dan itu bisa lanjut ke tempat-tempat wisata di belakangnya gunung ini. Ada di sana ada Jiko Malamo tempat wisatanya, kemudian apa lagi? Ada banyak lah. Danau Tolire. Nah, 99 tahun 99 bahkan 2000-an ketika saya pertama ke sini, daerah ini adalah hutan. Karena saya pernah panjat pohon kelapa di sini. Waktu itu minta bantu sama tuan tanahnya di sini. Pas nih di rumah ini. Nah, ini di rumahnya nih. Yang gentingnya warna merah, atapnya warna merah. Itu ada pohon kelapa di situ, dan waktu itu saya lihat tidak ada jalan, tidak ada bangunan rumah, yang ada hanya rumputan dan banyak pohon-pohon kelapa ada di sini. Dan sekarang semuanya berubah. Tidak ada lagi pohon kelapa, yang ada malah rumah-rumah warga. Jadi berubahnya tuh cepat sekali ya. Dari 2000 sekarang sudah 2022. Dan yang sepanjang teman-teman lihat ini, dulu itu rumput
spot. Ya, jadi tidak ada bangunan rumah. Bahkan yang teman-teman lihat di kamera ini ada rumah ini. Tidak ada. Tidak ada, ini rumah-rumah yang baru dibangun. Dan jembatan ini adalah jembatan kedua setelah jembatan pertama diterjang banjir lahar dan putus. Oh, nggak putus, dia rusak berat dan dibongkar. Dan tanggul ini baru dibangun sebagai penahan banjir lahar atau material. Oke lah, kayaknya kita sudah sampai di penghujung video, karena tadi sebenarnya kita cuma ingin kasih lihat ke teman-teman semuanya bahwa di bulan suci Ramadan di hari keempat ini, seperti biasa, seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, warga masyarakat mak jualan kue di hampir sepanjang jalan atau depan jalan yang kita lewati, yaitu jalan-jalan utama di kota Ternate. Mulai tadi kita keluar dari Mangga 2 ke Terminal Gamalama, dan sekarang kita sudah berada di Komplek Akesako di Dufa-Dufa, Ternate Utara. Dan kita ucapkan selamat berbuka puasa saja untuk teman-teman semuanya, karena di sini sudah pukul 18 lewat sedikit kan. Kita di sini buka puasa di hari ini, nanti di pukul 18 lewat sekitar 42 menit lah, atau 40-an menit. Jadi kita sekali lagi ucapkan selamat berbuka puasa untuk semuanya yang sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Mohon dukungannya untuk channel ini terus berkembang. Caranya subscribe ya, dan juga like, share. Kalau nonton tuh jangan skip ya, aduh kasihan skip. Jadi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komplek kita di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.